Kehidupan di Indonesia benar-benar luar biasa dan mengejutkan. Aino yang berasal dari Finlandia, sebuah negara yang selama bertahun-tahun selalu menduduki peringkat atas dalam daftar negara paling bahagia di dunia, tumbuh besar dalam lingkungan yang sangat stabil. Karena itulah, pada awalnya, ia tidak memiliki kerinduan atau ekspektasi khusus terhadap kehidupan di Indonesia. Namun hanya dengan satu kali perjalanan ke Nusantara garis hidupnya berubah secara total. Sejak saat ia mendarat di bandara, kehangatan yang menyapa lingkungan yang nyaman, keramahan penduduknya, serta sikap toleransi terhadap kehidupan, membuat setiap nilai yang ia pegang mulai berubah secara perlahan tanpa ia sadari. Mengapa hidupnya mengalami perubahan drastis di Indonesia? Mari kita telusuri alasannya. Aino pertama kali menyadari keberadaan Indonesia saat ia masih menjadi mahasiswa. Sebagai seseorang yang mempelajari arsitektur dan desain interior, baginya, Indonesia hanyalah sebuah negara kepulauan luas yang memiliki perpaduan budaya dan nuansa tropis. Namun kesan saat itu tidak sepenuhnya positif. Laporan media luar negeri dan tayangan televisi tentang Indonesia selalu menampilkan sisi yang ekstrem kemacetan lalu lintas, yang dipenuhi lautan sepeda motor bangunan tua, yang tampak kusam dan berlumut cuaca musim panas, yang lembab dan menyengat, serta kepadatan penduduk yang luar biasa. Potongan-potongan kesan yang bias ini tertanam dalam benaknya. Finlandia memiliki hunian luas yang dikelilingi alam, jaminan sosial yang sempurna, serta lingkungan kerja dengan tekanan rendah. Kepuasan hidup di sana adalah yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, Aino sempat berpikir, apakah ada kebutuhan khusus bagiku untuk pergi dan tinggal di Indonesia? Pertanyaan inilah yang sempat membuatnya merasa jauh dari Indonesia. Namun sebuah pertemuan yang mengguncang nilai-nilainya kemudian datang. Pemicunya adalah sebuah buku arsitektur yang mengulas tentang kehidupan baru bangunan tua di Indonesia. Artikel tersebut memamerkan bagaimana tata ruang rumah kolonial tua dan bangunan Art Deco disuntikkan dengan sentuhan desain modern yang cerdas. Lantai tegel kunci yang retro dipertahankan dan dipadukan dengan furnitur modern. Cahaya dan bayangan yang masuk melalui ventilasi ukiran kayu tradisional diubah menjadi karya seni. Ruang teras yang sama berfungsi sebagai taman hijau sekaligus sudut untuk menikmati kopi di sore hari. Desain yang memadukan kuno dan baru serta penuh dengan rasa kehidupan itu seketika mencuri perhatian Aino. Meskipun tampilan luarnya terlihat bersahaja, ruang dalamnya ternyata begitu penuh dengan cerita dan kehangatan. Seiring penyelidikan lebih lanjut, ia mengetahui fakta yang mengejutkan: industri teknologi terbaru dan kepercayaan tradisional yang telah berlangsung berabad-abad hidup berdampingan tanpa ada rasa canggung. Di sebuah jalan di samping gerai minimarket modern yang terang, berdiri sebuah masjid tua atau kuil bersejarah yang dipenuhi peziarah. Di samping sistem MRT yang canggih, masih dipertahankan pasar tradisional yang penuh dengan interaksi manusiawi. Keelokan dari perpaduan ini sangat mengguncang hatinya. Ia mulai menonton video YouTube tentang kehidupan orang asing di Indonesia. Video-video tersebut menunjukkan keseharian yang sangat berbeda dari laporan media arus utama. Stasiun MRT yang sangat bersih, jadwal kereta yang padat dan tepat waktu, serta rasa aman yang tetap terjaga meski harus membeli camilan di tengah malam. Yang paling penting adalah jarak antar manusia yang terasa sangat dekat. Walaupun di Finlandia juga banyak orang yang lembut dan ramah, namun kata-kata para ekspatriat di Indonesia yang menyebutkan bahwa negara ini begitu nyaman dan hangat, hingga membuat orang tidak ingin pulang, memiliki daya tarik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin kehidupan di Indonesia jauh lebih kaya dan lebih mendalam dari yang aku bayangkan. Penemuan ini membuka sebuah pintu besar di dalam hatinya. Pekerjaannya sebagai pekerja lepas freelancer memungkinkannya bekerja dari mana saja. Meski tidak ada ketidakpuasan dengan hidupnya saat ini, ia menginginkan rangsangan baru. Hanya 90 hari saja, mari coba hidup di Indonesia. Saat ia membulatkan tekad, sebuah kegembiraan kecil membara di lubuk hatinya, seolah-olah rel kehidupan yang baru mulai bergerak dengan tenang. Saat itu ia belum tahu bahwa keputusan ini akan membuat hidupnya menjadi begitu penuh gairah dan kaya. Saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aino tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Meski udaranya sedikit lembab, namun aroma kehidupan yang semarak mulai melelehkan prasangka lamanya sedikit demi sedikit. Bandara di Eropa memang banyak yang indah, tetapi di sini ada jenis energi yang berbeda. Walaupun ramai, terdapat tatanan yang penuh dengan sikap saling membantu dan arahan yang jelas. Mengapa semuanya terasa begitu lancar, tanyanya dalam hati. Finlandia memang memiliki suasana yang tenang,
Tetapi di Bandara Indonesia ini seolah terapung sebuah atmosfer yang disebut keramah tamahan. Orang-orang yang mengantre tidak tampak seperti hanya menunggu, melainkan lebih seperti saling memberi ruang dalam harmoni yang tenang. Dalam perjalanan menuju pusat kota Jakarta dengan bus bandara, pemandangan jalanan di luar jendela mencuri perhatian Aino. Pepohonan hijau di sepanjang jalan tol, papan petunjuk jalan yang disertai bahasa Inggris, membuat orang asing yang baru pertama kali datang pun tidak perlu takut tersesat. Dan yang terpenting, bagian dalam bus sangat luas, nyaman, dan pengumuman pemberhentian pun dilakukan dengan sopan. Ini sangat kontras dengan bayangan tentang lalu lintas yang kacau. Perhatian yang detail itu membuat hatinya merasa hangat. Orang-orang di sini bahkan sangat memperhatikan detail pelayanan, ya pikirnya sejak hari pertama perjalanan. Tiba di hotel, petugas resepsionis menyambutnya dengan bahasa Inggris yang fasih. Senyum mereka bukan sekadar formalitas. Setiap kata yang terucap meresap dengan kehangatan layaknya menyambut teman lama. Apakah kopernya berat? Perlu bantuan? Jika ingin mencicipi kuliner lokal yang otentik di sekitar sini, silakan tanya kami kapan saja. Aino bergumam dalam hati. Ini bukan sekadar layanan, melainkan kepedulian yang tulus. Memasuki kamar, ia terkejut hingga menahan napas. Meski berada di pusat kota yang sibuk, sofa kecil di samping jendela dan peralatan AC yang sangat fungsional mengatur suhu dengan sangat nyaman. Segalanya tertata rapi, memberikan rasa aman yang mendalam. Inilah kenyamanan akomodasi Indonesia yang legendaris. Fasilitasnya begitu lengkap. Yang paling mengejutkannya adalah kamar mandinya, meski sederhana, namun sangat bersih dan higienis. Aino menatap pemandangan malam pencakar langit Jakarta. Dari jendela matanya membelalak kagum. Apa ini? Mengapa di Finlandia tidak ada pemandangan malam yang seenergik ini? Jika ini musim dingin di negaranya, maka iklim hangat di sini adalah surga. Setelah melewati satu malam demi melihat wajah Jakarta di pagi hari, ia berjalan menyusuri jalanan utama. Di area perkantoran Sudirman, orang-orang berpakaian rapi berjalan dengan ritme yang teratur menuju stasiun MRT. Hal yang mengejutkan adalah, meskipun arus kendaraan banyak di dalam stasiun MRT, sama sekali tidak ada kebisingan. Setibanya di stasiun, ia semakin terpana arus manusia yang besar berlalu lalang, tetapi tidak ada yang saling dorong. Di eskalator, orang-orang secara otomatis berdiri di sisi kiri untuk memberi jalan di sisi kanan, meski hanya budaya yang terbentuk orang-orang seolah berbagi sebuah tatanan. Di stasiun Finlandia terkadang ada atmosfer yang terasa dingin dan acuh tak acuh, tetapi Indonesia berbeda. Orang-orang secara alami mengantre di garis yang ada di lantai. Saat kereta tiba, mereka mendahulukan penumpang yang turun, lalu masuk dengan tertib. Inilah yang disebut budi pekerti. Bukan karena dipaksa, melainkan kesadaran kolektif. Di dalam gerbong pun sama, meski padat, namun terasa tenang. Selain rasa bersih karena larangan makan dan minum, orang-orang berbicara dengan suara rendah. Melihat para penumpang yang menatap ponsel atau memejamkan mata beristirahat, ia merasakan sebuah harmoni yang menenangkan. Bagi Aino yang baru pertama kali datang, ini bukan hanya kejutan budaya, melainkan kejutan spiritual. Hari itu saat kembali ke hotel, sebuah perasaan hangat tumbuh di lubuk hatinya. Orang-orang di tempat ini tidak hanya menghargai efisiensi, tetapi juga menghargai kualitas ruang publik. Baru satu hari tiba, citra Indonesia di hati Aino sudah mulai mengalami perubahan besar. Kalimat kehidupan di Indonesia itu hebat, bukanlah berlebihan, melainkan karena ia saja yang sebelumnya tidak tahu. Dari sinilah hari-harinya yang penuh keajaiban resmi dimulai. Setelah menetap sejenak di Jakarta, demi merasakan bentuk kehidupan yang lebih dekat dengan keseharian lokal, Aino pindah dari hotel ke sebuah apartemen tua yang terletak di dalam gang. Tempat itu meski bangunannya sudah berumur, namun telah direnovasi dengan indah. Ia bisa merasakan kesejukan lantai tegel, cahaya lembut yang masuk melalui kaca berpola, serta balkon yang dipenuhi tanaman hijau. Semua ini membuat hatinya merasa tenang. Meskipun retro tapi terasa modern, meskipun klasik tapi sangat praktis. Inilah estetika unik Indonesia. Berbeda dengan desain minimalis Nordik, kehangatan yang dipenuhi jejak kehidupan ini sangat mengguncang sensibilitasnya. Keajaiban harian Aino pun dimulai. Pertama adalah minimarket di dekat rumahnya. Finlandia memiliki toko kecil, tapi minimarket di Indonesia sama sekali tidak bisa dibandingkan. Buka 24 jam dengan layanan yang mencakup segala hal. Tokonya selalu terang dan stafnya serba bisa, serta sangat sopan. Suatu hari ia membeli kopi dan makanan siap saji, kasir tersenyum bertanya, "Mau dipanaskan?" Ada kartu member struknya mau dibawa. Interaksi sederhana seperti ini sangat menyentuh hatinya.
Ini bukan karena ia seorang tamu atau sekadar formalitas pelayanan, melainkan ada keramahan seperti tetangga sendiri. Saat memakan nasi bungkus yang ia beli di minimarket untuk pertama kalinya, ia tanpa sadar memejamkan mata. Mengapa ini sangat enak, dan pilihannya sangat banyak. Besoknya ia pergi ke supermarket lokal yang lebih besar. Begitu melangkah masuk, buah-buahan yang tertata rapi tampak seperti permata tanpa cacat sedikit pun. Mangga harum manis yang besar dan montok buah-buahan tropis dengan warna-warna cerah, semuanya berkilau penuh energi. Lalu ada area bahan segar. Meski orang Finlandia sering makan ikan, melihat jenis ikan dan daging yang begitu melimpah dan segar di supermarket Indonesia, ia sampai tidak bisa berkata-kata. Kesegaran ini, jenis sebanyak ini, harga segini. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Yang lebih mengejutkan adalah area makanan matang. Nasi rames dan lauk pauk berjajar rapi, masing-masing dimasak dengan saksama kaya rasa dan bergizi seimbang. Aino memilih paket ayam bakar. Saat memakannya di rumah, ia terharu oleh kelezatannya yang meresap. Hanya dengan harga yang terjangkau seseorang bisa merasa sepuas ini. Ia menyadari untuk pertama kalinya bahwa inilah surga kuliner yang dikagumi dunia. Suatu akhir pekan, Aino mengunjungi Masjid Istiqlal dan katedral yang berdiri berdampingan. Keagungan bangunan suci dan keramaian di sekitarnya, pemandangan perpaduan antara yang sakral dan keseharian, terasa baru sekaligus familiar baginya. Saat pertama kali meminum es cendol, tekstur kenyal dan perpaduan santan serta gula aren membuat senyumnya merekah. Setelah itu ia menuju kawasan kota tua. Di sana terpancar wajah yang berbeda, area pejalan kaki yang ramai dengan anak muda yang berlalu lalang. Pemandangan itu meski padat, namun secara ajaib penuh vitalitas dan terasa aman. Mengapa ada begitu banyak orang, tapi tidak terasa berbahaya? Aino semakin tertarik pada pesona tatanan dalam keramaian di Indonesia. Suatu hari saat bekerja di sebuah kafe, ia melihat beberapa orang lokal meninggalkan tas atau ponsel mereka di kursi begitu saja untuk pergi memesan makanan atau ke toilet. Ini adalah pemandangan yang sulit dibayangkan di banyak negara Eropa selain Finlandia. Ia mencoba memberanikan diri meletakkan laptopnya di meja dan pergi ke toilet. Beberapa menit kemudian ia kembali dan ia terkejut hingga menarik napas. Laptopnya benar-benar tidak bergeser, tidak ada yang menyentuhnya. Bisa hidup dengan rasa tenang seperti ini di kota besar membuatnya kagum dari dasar hati. Ada juga pengalaman yang tak terlupakan saat ia berkunjung ke pemandian air panas alami. Meski Finlandia memiliki budaya sauna, namun pemandian air panas di Ciwidey adalah hal yang berbeda. Menenggelamkan tubuh ke dalam air hangat, sambil memandang pemandangan gunung hijau di luar jendela, raga dan jiwanya seolah meleleh perlahan. Ini adalah penyembuhan yang harus dinikmati dalam hidup. Belum lagi perubahan suasana, hujan sore hari yang sejuk, aroma tanah yang basah dan keramahan warga saat berteduh bersama di bawah selasar bangunan. Semuanya meninggalkan kesan mendalam. Aino merasa bahwa di Indonesia, kehidupan manusia dan alam saling berdampingan dalam harmoni. Akumulasi pengalaman ini membawa perubahan besar pada hatinya. Kejutan dan rasa haru bertumpuk membuat kehidupan di Indonesia baginya bukan lagi sekadar kunjungan, melainkan waktu yang memperkaya hidup. Setelah tinggal selama 2 bulan, di dalam hati Aino mulai tumbuh perubahan yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Perubahan ini paling kuat muncul dalam momen-momen keseharian yang tidak disengaja. Pagi hari saat keluar apartemen, ia melihat seorang ibu tetangga sedang membantu merapikan tanaman di pinggir jalan. Di Indonesia mungkin ini bukan pemandangan langka, tetapi Aino melihat sosok itu dengan hati yang tersentuh. Bukan hanya untuk rumah sendiri, tapi demi membuat gang ini lebih indah. Ibu itu menyadari kehadirannya dan menyapa dengan hangat. Pagi sudah sarapan. Hanya dengan itu, udara pagi terasa menjadi lebih lembut. Di Finlandia banyak orang baik, tetapi sikap orang Indonesia yang secara alami melepaskan kebaikan kepada orang asing tanpa perlu banyak isyarat terus menyentuh hatinya. Lalu suatu hari guncangan nilai yang lebih besar datang. Aino naik transportasi umum. Saat seorang ibu hamil naik, beberapa orang yang duduk di kursi biasa segera berdiri memberikan kursi mereka tanpa ragu. Tidak ada yang meminta imbalan, seolah-olah itu adalah hal yang sangat wajar. "Mari Bu, duduk di sini, hati-hati ya." Suara-suara lembut seperti itu terdengar. Di Finlandia memang ada budaya memberi kursi, tetapi tidak secepat dan sealami di Indonesia. Mendahulukan orang yang membutuhkan daripada diri sendiri telah menjadi nilai yang menyatu dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya adalah budaya kesantunan. Di minimarket, jika kasir membuat pelanggan menunggu sebentar, mereka akan berkali-kali berkata, "Maaf ya Kak."
Di kereta, jika bahu sedikit bersenggolan, mereka akan tersenyum dan berkata, "Maaf." Di restoran, jika ada kesalahan, pesanan staf akan merasa sangat bersalah. Mengapa mereka begitu rendah hati? Mengapa bisa sesopan ini? Sikap yang selalu mengedepankan tenggang rasa itu menjadi pemicu bagi Aino untuk meninjau kembali cara hidupnya. Selain itu, ketepatan waktu transportasi modern di Indonesia juga membuatnya terkesan. Kesadaran untuk tidak menyulitkan orang lain bukan karena takut pada aturan, melainkan karena rasa empati yang tertanam. Saat ia memahami nilai-nilai ini, Aino menyadari bahwa dirinya pun ikut berubah. Menjaga ketertiban umum adalah cara menghargai kualitas hidup setiap orang. Sebelum datang ke Indonesia, ia sempat berpikir bahwa negara ini mungkin kacau dan panas. Namun kenyataannya tidak demikian. Bukan sekadar padat melainkan penuh vitalitas. Bukan kekacauan melainkan toleransi dalam tatanan. Bukan panas yang menyiksa melainkan kehangatan yang penuh semangat. Di dalam kehidupan orang Indonesia, kelembutan sebagai manusia tetap hidup dengan kuat. Dengan begitu, Aino menerima fakta bahwa tanpa sadar, ia telah terpikat, dipengaruhi dan diubah oleh hati orang-orang Indonesia. "Aku tidak menyangka akan sangat mencintai Indonesia." Kalimat itu terlontar seperti monolog kecil, dan itulah awal sebenarnya dari perubahan besar dalam hidupnya. 3 bulan di Indonesia telah berlalu. Saat hari kepulangan mendekat, perasaan Aino sangat campur aduk. Bukan rindu rumah, melainkan seiring persiapan pulang, ia mulai menyadari betapa waktu yang ia habiskan di kepulauan ini telah mengubah dan memuaskan dirinya. Di akhir pekan terakhir, Aino memutuskan untuk berjalan santai di jalanan Jakarta. Di bawah langit biru yang cerah menyusuri gang-gang yang sudah akrab, ia mengenang kembali pemandangan dan kehangatan orang-orang yang ia temui. Sapaan akrab kasir minimarket tetangga yang mengelola sampah dengan saksama mahasiswa yang memberikan kursi kepada ibu yang menggendong anak di MRT, hingga ibu-ibu yang dengan ramah menyapa anjing peliharaan yang sedang berjalan-jalan di sore hari. Orang-orang di tempat ini, bahkan kepada orang asing pun, akan memberikan kebaikan tanpa menahan diri. Penemuan ini membuat hatinya terasa hangat. Malam terakhir, Aino duduk di balkon kecil apartemennya dan menarik napas dalam-dalam. Angin malam berhembus membawa aroma melati yang samar entah dari mana. Indonesia adalah tempat yang begitu toleran dan kaya. Setelah pulang, aku juga akan mencoba menyapa orang dengan hangat seperti ini. Aku ingin lebih menghargai sikap, tenggang rasa kepada sesama, ingin menjadi seseorang yang bisa melakukan tindakan yang membuat perasaan orang lain menjadi hangat. Kehidupan di Indonesia telah berakar dalam nilai-nilainya. Lalu ia tersenyum tipis. Aku ingin kembali lagi. Berikutnya, aku ingin tinggal lebih lama di sini. Ia menyadari bahwa dibandingkan rasa cemas untuk pulang, harapan untuk bisa kembali ke Indonesia jauh lebih kuat. Perasaan ini adalah bukti nyata bahwa ia telah jatuh cinta pada waktu yang ia habiskan di sini. Sambil mengecek tiket pesawat, Aino berpikir tenang, kalimat, "Kehidupan orang Indonesia itu hebat," bukan hanya rumor, melainkan kebenaran yang terukir di hatinya. 3 bulan yang dihabiskan Aino di Indonesia bukan sekadar kunjungan, melainkan waktu pembelajaran mendalam yang mengguncang nilai-nilai hidupnya. Kemudahan di jalanan, ketertiban transportasi umum, semangat masyarakatnya, serta daya toleransi yang bebas, semua itu baginya adalah hal segar yang mengenyangkan jiwanya. Tidak setiap hari terjadi peristiwa besar yang menggemparkan dunia, sebaliknya yang terukir di hati adalah keindahan harian yang sederhana. Sosok yang mengantre di stasiun pagi hari, rasa aman meninggalkan barang di kafe, hingga kesepahaman saat berteduh bersama ketika hujan tiba-tiba turun. Hal-hal yang tidak mewah ini justru menjadi kekayaan dalam hidup di Indonesia. Aino menyadari hal itu. Bagi seseorang yang tumbuh di Eropa Utara, Indonesia awalnya hanyalah sebuah negara tropis yang jauh dan asing. Namun tanpa sadar, tempat ini berubah menjadi tempat istimewa yang ingin ia kunjungi kembali. Kehangatan orang-orang, keragaman budaya, dan perubahan musim yang ia temui selama 3 bulan telah mengubah hatinya secara diam-diam namun pasti. Dan yang terpenting, bagian yang paling menyentuh hati Aino adalah kebaikan untuk sesama yang hidup dalam keseharian orang Indonesia. Mengulurkan tangan, tanpa mengharap imbalan, saling menyesuaikan diri demi kenyamanan bersama. Tindakan ini menyatu dalam masyarakat seolah-olah itu adalah hal yang lumrah. Saat bersentuhan dengan keindahan ini, Aino terkejut dari lubuk hatinya bahwa ternyata ada tempat yang begitu penuh dengan rasa kemanusiaan. Para penonton, jika Anda melupakan kelebihan Indonesia, semoga kisah Aino ini dapat menjadi pemicu bagi Anda untuk sedikit mengingatnya kembali.
Hari-hari yang kita jalani dengan wajar jika dilihat dari luar membuat kita sadar kembali betapa ini adalah harta karun dengan nilai yang luar biasa. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan dukung kami. Beritahu kami di kolom komentar tentang kelebihan Indonesia yang Anda rasakan atau kebiasaan Indonesia yang tidak ingin Anda lupakan. Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin masih tersembunyi keindahan yang belum Anda sadari.